Sudah KKN Pak. Oh iya. Dua ilir ini mas, sungainya di pasnya dua ilir. Dua ilir ya. Ada 565 Pak di Palembang. Kalau mahasiswa. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Wali Kota Palembang, aspirasi langsung masyarakat khususnya di Kelurahan Dua Ilir ini. Di Kelurahan Dua Ilir ini Pak, banyak ikon Pak. Jadi salah satunya ada Kampung Cabe, Pos Daya, kemudian ada komunitas Bank Darah. Ya alhamdulillah Pak, ini sudah berjalan lancar. Yang kami hormati banyak para tokoh sesungguhnya masyarakat dari Kelurahan Dua Ilir. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu di Kelurahan Dua Ilir ini tadi seperti yang disampaikan Pak Ucam dalam rangka mengakomodir utamanya aspirasi dari Bapak Ibu masyarakat di Kelurahan Dua Ilir ini terkait dengan pembangunan dan untuk kemajuan Kota Palembang ke depan. Sifatnya kita sering dialog, silakan apa yang dapat disampaikan itu menjadi prioritas ya, untuk sama-sama kita perhatikan membangun demi kepentingan masyarakat di Kelurahan Dua Ilir. Namun sebelumnya perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa saat ini seperti kita ketahui, Kota Palembang ini sedang giat melaksanakan pembangunan sehingga kota kita ini akan menjadi tuan rumah seperti di 2018. Banyak PR-PR atau cita-cita yang selama ini untuk kita bangun di Kota Palembang ini, alhamdulillah 2016 ini terwujud seperti LRT. Insya Allah satu-satunya kota yang cepat selesai nanti kalau punya rencana ini hampir seluruh kota atau MUU atau apa. Tapi mudah-mudahan kita yang pertama kali selesai 2018. Jadi kota yang pertama di Indonesia ini untuk selesai kereta di Pak Gubernur itu kereta di Lucu ya. Kalau saya di bawah kan, kereta di Lucu untuk menghindari atau mulai kemacetan yang terjadi di Kota Palembang. Kita pertama satu berkah bahwa kita 2018 nanti akan menjadi pembahasan. Kemudian dua jembatan musim 4 dan musim 6. Kalau musim 6 sudah dilaksanakan, sedang dibangun. Kalau musim 4 ini sudah juga tanda tangan kontraknya sudah selesai. Artinya ini suatu hal juga yang bagi kita. Ampera itu tahun 62 dibangun. Kemudian jembatan Musido tahun 62, 20 tahun kemudian. 82 baru sekarang baru dibangun, 30 tahun kemudian bisa dibangun. Berarti bukan selama ini tidak dispesifikasikan. Selama ini ada bantuan dari Jepang juga, tapi karena belum siap, proses lahannya akhirnya ditarik lagi. Nah, hal ini bukan kerjasama yang baik ya. Aku sampaikan dengan Pak Gubernur, tak perlu kita nak punya provinsi, nak punya kota, atau nak punya pusat. Yang penting Palembang ini dibangun, kan seperti itu. Nak bangunan provinsi kalau lagi lah, nak bangun apapun strukturnya, tapi untuk masyarakat, mari kita sama-sama gitu dulu. Kemudian pompanisasi sungai Bendung untuk mengurangi genangan air yang sering terjadi di seluruh Putih, yang pokoknya yang bermuara ke sungai Bendung, sungai-sungai. Itu sudah juga kita dengarkan. Proyek kebetulan 200-an miliar juga, 221 miliar masyarakat. Semua insya Allah sebelum Asian Games selesai, itu akan kita bayar. Ini sekali lagi mohon doanya atas pembangunan di Kota Palembang ini supaya selesai tepat waktu, tidak ada masalah. Memang saat ini jelas jalan masih
Abo Thailand ini di sekat-sekat gitu untuk pembangunan tentu akan mengganggu aktivitas dan khususnya transportasi bagi kita semua. Nah ini tolong dimaklumi, mudah-mudahan kalau ini selesai nanti itu bisa lancar dan kota ini baik sarana transportasi. Dan kita juga untuk mengurai kemacetan terus berjuang, berusaha untuk meningkatkan pelayanan dari transportasi umum, khususnya itu punya bus Pramusi. Dan alhamdulillah juga baru sampai kemarin, saya tadi baru menerima juga dari SPBJ, 50 bantuan dari Menteri Perhubungan sudah sampai, kosnya bagus dari Uno. Kami merasa bangga Pak Wali Kota. Saya aktif di Kelurahan Dua Ilir ini dari tahun 78 Pak. Jadi FTB sudah 26 tahun. Umur waktu itu 30 tahun sudah jadi FTB. Sampai saat ini. Sekarang umur baru 56 tahun. Nah, jadi kami merasa bangga sekali Pak, bahwa semenjak saya aktif dari 78 sampai sekarang, baru kali ini punya wali kota yang mau bertatap muka dengan Pak RT, Pak RW, masyarakat. Langsung usul kami waktu musrenbang kelurahan. Alangkah baiknya kantor lurah ini menjadi 3 lantai. Yang pertama untuk puskesmas, kedua untuk staf kelurahan, lantai ketiga untuk rapat-rapat daripada Pak Ketua RT, RW, DKP. Yang kedua, Pak Wali, kita ini ada aset tubuh di depan agenda 2 Sriwijaya. Tubuh itu pada waktu itu roboh dulu, pada waktu itu saya usulkan di Kecamatan Ilir Timur 2, wali kotanya Pak Edi Santana. Alhamdulillah dibangun. Nah tubuh ini perawatannya Pak Wali. Saya 2 bulan 3 bulan sekali ngebel ke dinas Kementerian Pertamanan untuk dipangkas rumputnya. Nah jadi ini harus ada rutin dan juga penerangan lampu di depan Ajendam 2 Sriwijaya. Di situ ada 3 kantor, Ajendam 2 Sriwijaya, dan Denjasa Bekangdam 2 Sriwijaya, Denhar Bekangdam 2 Sriwijaya. Nah jadi itu tubuh itu aset kota, pemerintah kota, namun terbengkalai. Rumputnya ini Pak RT terus Pak ngeluarkan dia. Nah enggak ada aset pemberian. Nah jadi mohon dari dinas 2 bulan sekali untuk pembersihan, dan mohon diberi lampu di tengah-tengah itu, lampu agar aset ini hidup. Kita dukung sebagai. Nah seperti kita masuk ke Ajendam 2 Sriwijaya itu sampingnya Masjid Asakiril begitu megah, masuk ke jalan itu jalannya rusak, keliling asrama itu rusak, itu lebih kurang 1 kilo sudah kami musrenbang ini. Mudah-mudahan tanggal 2 nanti di Bapeda kita usulkan lagi musrenbang untuk kecamatan. Ini mohon diprioritaskan Pak Wali. Mumpung Pak Wali ada di sini, kami mengharapkan betul dan kami siap, Pak RT ya, siap kita mendukung Pak Wali Kota ini menjadi paling emas. Program apapun Pak Wali Kota kita dukung. Setuju? Nah, apalagi Pak, gotong royong tiap minggu. Bahasa kuyuk. Relawan sudah siap, 100 relawan untuk pembersihan dan gotong royong. Siapa? Jangan khawatir untuk Ilir Ilir. Mata pilihnya 16.000. 17.000. Kalau Pak RT ini sudah dukung, kalau aman beliau ini. Tepuk tangan dulu. Itu yang ketiga, tolong jalan mohon diaspal Pak. Jadi kami mendukung jalan Uri Semerajo, Yasin Salma, Ajendam 2 Sriwijaya. Itu mencakup RT 18, 19, 20, 21, 40, 22. Ada 6 RT yang mendukung Pak Wali Kota Hartojoyo sekarang ini tetap dipilih menjadi wali kota. Daerah situ dulu menang, mendukung. Jadi mohon. Saya mewakili dari pendidikan
bahwa SMP 8 Palembang itu merupakan titik pendukung Adipura. Dan beberapa kali setiap penilaian Adipura SMP 8 adalah titik yang dinilai. Nah, tetapi akan ada kendala setiap saat. Kami sudah bekerja sama dengan Bapak Camat dan Bapak Lurah terutama sekali. Itu setiap ada gotong royong untuk pembersihan, karena setelah kita mendapatkan bantuan jalan di depan SMP 8, cor-coran dari Pak Robi Herton pada waktu itu, sekarang tempat perlintasan. Tetapi karena ada tempat perlintasan, di tempat itu adalah paling mudah untuk tempat pembuangan sampah. Kami sudah beberapa kali bekerja sama dengan Pak Lurah, didatangkan mobil BKK dan sebagainya untuk pembersihan, dan itu sudah setiap bersih. Hari ini bersihkan, besok sampah sudah menumpuk lagi dari masyarakat. Nah, tentu saja ini kami mohonkan barangkali karena jauhnya tempat sampah di Lemabang, barangkali di Kelurahan Dua Ilir kalau perlu diadakan tempat sampah. Selanjutnya di SMP 8 ini apabila banjir hujan sedikit, banjir dan musola sudah tergenang, kami mohonkan karena ini tidak ada irigasi, Pak. Jadi dari depan, dari Jalan Urip Sumarjo itu biasanya retensi kita ada di tanah buncit itu, Cina buncit. Tetapi karena sekarang itu sudah dibangun dan juga sudah dangkal dan sebagainya, pemanfaatannya sangat kurang efektif, sehingga air dari pembuangan air di situ melimpah ke SMP 8. Ini mohon bantuannya. Dan yang berikutnya kami mohon dukungan karena kami tadi sudah disampaikan oleh Pak Latmi adanya anak asuh. Kami sudah mendata anak yatim di Kelurahan Dua Ilir ini ada yang terdata itu 126. Itu 126 anak yatim itu 14 RT belum mendaftar. Jadi barangkali kita perkirakan mungkin lebih dari 150-an. Nah, ini tolong nanti mohon bantuannya kepada Pak Wako untuk dapat mendukung kami, karena kami ingin beraudiensi dengan Pak Wako untuk pengadaan anak asuh ini, karena anak asuh ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk mengelola anak-anak kita. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembangunan Dua Ilir ini, alhamdulillah kemarin kita sudah muslimkan. Memang prioritas kita puskesmas lah kalau bisa. Karena Dua Ilir ini 5.000 kakak, hampir 22.000 jiwa. Puskesmas saat ini masih menginduk di Sabu Kingking, Pak. Sabu Kingking. Jadi yang gotong royong kemarin, Pak. Jadi masyarakat Dua Ilir ini susah kalau sana, karena tidak dilewati oleh angkutan umum. Nah, jadi itu kedua, kita ini Dua Ilir ini daerah banjir, Pak. Dua Ilir ini daerah banjir, daerah paling rawan banjir, karena memang paling rendah. Jadi kemarin usulan kita drainase di Simpang Pantau kita ajukan, termasuk drainase di depan Simpang Gembira tembus ke sungai langsung. Karena di depan Sekolah ini sekarang banyak drainase, cuma tidak ngalir, kan? Tidak ngalir, tidak tahu di mana muaranya. Sudah mengecil di kampung-kampung. Jadi saya berharap nanti Dua Ilir dikelilingi oleh drainase. Ketiga, kita juga pernah memutuskan kolam retensi. Kemarin sudah dibicarakan yang retensi dari Yasin Salma masih tahap negosiasi. Dan juga kita mengusulkan kalau memang retensi tidak bisa, mungkin kita minta sumur resapan, Pak, teman. Jadi kita kemarin minta sumur resapan untuk beberapa titik supaya untuk menampung air juga. Nah, keempat, kita juga ke depan minta bantuan juga untuk CCTV, Pak, untuk Kelurahan Dua Ilir kita mengusulkan. Kemarin saya mengusulkan hampir 160 titik. Kenapa? Sekarang keamanan sangat rawan, Pak. Tenaga keamanan yang swadaya susah, kan? Keliling tiap jam, keliling susah, bayarannya tidak sesuai. Warga ini ditagih, tidak galak, gitu. Ada yang kami tidak perlu dijago. Ada yang kayo bisa ngasih, yang miskin tidak galak. Akhirnya kalau bisa ke depan Dua Ilir kita usulkan pemasangan CCTV dan aplikasinya, Pak, kalau bisa. Karena kita pengen kalau bisa ke depan warga bisa mantau kampungnya dari jauh. Nah, yang kampung itu, jadi ke depan keamanan juga bisa mantau dari aplikasi itu. Terus untuk program-program, Pak, kita laporkan Dua Ilir ini, alhamdulillah belum banyak sebenarnya, Pak, belum banyak. Tapi alhamdulillah tahun ini kita dipercaya untuk juara 1 Lurah Ladang Batu. Sebenarnya ini tantangan untuk kami. Tidak tahu tak mana kriterianya kemana, Pak, juara 1 juga kita tidak tahu. Tapi kalau untuk kegiatan, alhamdulillah kita punya kegiatan. Tahun kemarin kita ada namanya kemasan, gerakan kembali ke masjid. Gerakan kembali ke masjid ini kemarin kita didukung penuh oleh Ustadz Solih Nasibuan. Alhamdulillah, memang beberapa bulan ini lagi stop, lagi bukannya belum ini, karena kita lagi
ada kegiatan yang lain juga. Tapi kita tetap akan melaksanakannya walaupun tanpa bimbingan dari beliau, kita masih melakukan pembinaan. Kedua, kita di sini lagi mengembangkan urban farming, Pak. Urban farming apa ya? Kita pengen bertani di kota, Nah, itulah. Akhirnya kita optimalisasi lahan perkarangan. Kita menggunakan apa yang ada, polybag, menggunakan bekas dari minyak kelapa, minyak sayur. Kita tanam-tanaman, alhamdulillah tahun kemarin disupport penuh oleh PT Pusri dan sudah termasuk kampung yang untuk penilaian profil Propert Mas Pusri prioritasnya kemarin di kampung kita tuh. Tapi memang belum maksimal, Pak. Belum maksimal ya, karena tanya petani ini tidak ada semudah yang dibicarakan. Cabai yang kita tanam setahun ini panennya belum banyak nih kan, karena masih banyak belajar, masih butuh bimbingan. Ke depan juga kami berharap ini sudah ada program, ke depan kita sudah membentuk hampir 4 unit kerja, Pak. Karim, Bandeng, atau Lurah. Biasanya Pak Lurah ini berapa tadi ukuran luas tanah itu? Luas tanahnya miring, Pak, tapi yang bisa dibangun cuma 8 kali 15, Pak. 8-15. Ya. Iya, trapesium depan 30, belakangnya 15. Tanggung kalau ada puskesmas itu. Ya, nanti yang jelas kantor ini sebagai pelayanan masyarakat ya harus substantif ini. Sudah diusulkan belum? Sudah, Pak. Nama diusulkan, tadi belum ngomong. Kalau rehab tahun kemarin rencana sudah rehab. Kalau bangun cuma tahun kemarin sudah Pak Sapri sudah ngomong, tapi minta gambar. Kita kemarin kawan yang nak gambarnya lah pindah. Ini. Dan juga diseragamkan standar lah yang menggambarkan berulang. Sama seperti camat, kita membangun kantor camat seperti. Jadi semua seragam kantor lurah, buat yang bagus, cantik lah. Tentunya sama menjadikan khas kita Palembang ini bilang penting seperti itu. Jadi seragam kan, jadi tak perlu ada gambar lagi, tinggal luasan, ya kan? Tinggal tergantung luas tanah yang ada. Siapa Pak? Tata kota ya, desain lah ini kan untuk kantor lurah. Jadi kan bangunnya tidak perlu lagi dia gambar dari lurah, itu sudah ada gambar. Tinggal luas seragam. Jadi kan ciri khas Palembang. Cepat 2017 nggak ada bangun di kantor lurah ini ya. Mulai contohnya. Kemudian tugu, dan itu tugu apa di depan? Monumen perjuangan. Monumen perjuangan, bentuknya apa itu? Monumen biasa, bukan burung Garuda. Yang di tengah itu. Iya. Depan Ajen. Depan Ajen. Ajen. Ada pertamanan. Ya. Perhatikan di situ, apalagi tempatnya luas. Anggarkan untuk sarana permainan anak-anak di sekitar. Lampu pasang malamnya di lampu di depan. Misalkan lampu malamnya langsung dipasang. Itu dibuat nanti desainnya lagi ya. Bapeda sama tata kota tolong didesain di situ untuk taman permainan anak-anak. Di dua itu. Kemudian jalan Murid Sumerjo Pak Budi, ya, tolong ditindaklanjuti. Untuk sudah masuk di tahun ini, kalau belum masuk di perubahan nanti masuk ya. Masuk ke komplek itu. Iya, komplek. Iya, yang tugu apa seluruh. Nah kalau retensi ini aku belum tahu petanya tadi yang mana ini yang itu yang rencana dua itu kan yang di Iya Pak Najib. Najib itu harganya, Pak. bukan kalau yang bakal dibangun provinsi tahun ini Di Arapuru. Arapuru bukan daerah sini. Sri. Tahun ini kan dibangun yang 1 hektar. Kami masih berusaha yang Pak Ibnus tahu itu. Ya, bantu Pak Lurah ya untuk menjembatani supaya terkait dengan lahan ya, lahan masyarakat. Sekarang ini kalau masalah ganti ruginya tidak terlalu masalah lagi, karena yang menentukan sudah KJPP. Jadi kebiasaannya senang yang diganti rugi. Ya. Tinggal kesediaan lahan yang oleh masyarakat atau SMP 8 ya, yang dijadikan TPS. Memang sampahnya jadi masalah.
Kemarin pagi saya mengunjungi TK di SU 1 Tuan Kentang. Justru bayarannya pakai sampah. Dia ada TK di Palembang ini, baru saya diberikan TK yang bayarannya anak-anak TK itu bawa sampah dari rumah. Nah ini tersopot kemarin orangnya sudah lama menjadi TK dan lansia ya, dengan lansia. Nah artinya tidak ada yang tidak berharga. Kantor di Kelurahan Dua Ilir, ya. Tadi ada beberapa aspirasi daripada masyarakat terkait dengan tugu di depan Hajendam ya, yang selama ini bisa dimanfaatkan untuk sarana rekreasi bagi anak di sekitar itu, insya Allah dalam waktu yang dekat ya, akan kita anggarkan untuk membuat taman bermain. Banyak hal-hal di Kelurahan Dua Ilir ini tadi yang disampaikan program ya, terkait dengan unit pelayanan sampah, terkait dengan unit pelayanan pertanian yang sudah berhasil ya membina kelompok-kelompok masyarakat ya. Ini akan dipelajari nanti nanam bawang merah di pot yang tadi disampaikan bisa setengah kilo menghasilkan bawang merah dalam satu pot. Nah, ini untuk program-program ini harus dicontoh di seluruh kelurahan lain, nah, sehingga kalau masyarakat kita sudah peduli dengan lingkungannya, baik dari sisi kebersihan maupun pemanfaatan ya, akan tanaman toga, ya mudah-mudahan ini akan mengurangi beban ya, bagi masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pak, mengenai yang Nah ini kita anggarkan nanti. Ditanggarkan di 2017 untuk kantor lurah ini. Karena tahun ini belum masuk, karena akan memerlukan waktu, ya, akan memerlukan dana yang cukup besar. Yang 2017 yang mungkin kita laksanakan di perubahan. 2017 ini jadi utama. Tadi nanti kami minta kepada tata kota untuk seluruh kantor lurah di Kota Palembang ini didesain dalam bentuk yang sama, mencirikan khas, ya, mencirikan khas Palembang. Nanti seperti itulah ciri kantor lurah di Kota Palembang. untuk wilayah kantor lurah ini kan tanah itu nggak sama tuh Pak, itu gimana Pak? Ya nggak sama kan, disesuaikan. Jadi sesuaikan ukuran tanahnya. Ya. Kalau tanahnya luas gitu loh, luas. Yang penting bagaimana pelayanan terhadap masyarakat ini bisa berjalan dengan baik, tentu dengan tempat kantor yang nyaman, yang layak, yang rapi, yang bersih. Mulai dari Nah ini kan sudah ada beberapa juga kantor lurah yang kita sudah bangun ya, sudah beberapa. Seperti di Bukit Ama, di mana sudah ada beberapa. Nah hanya di sini, tapi nanti di sini ya, belum ada keseragaman selama ini. Minta ke depan ini kita buat seragam lah, dengan bentuk yang sama. Kalau kantor camat sudah seragaman, sudah bagus. Jadi bentuk kantor camat sudah standar. mengenai yang retribusi sampah tadi gimana Pak? Yang katanya 1 miliar untuk satu kelurahan ke depannya Pak. Itu anggaran terkait dengan lingkungan, bukan retribusi. Ya, retribusi akan kita hapuskan, retribusi sampah ya di 2017. Tetapi untuk peduli dengan lingkungan ya, nanti satu kelurahan akan kita anggarkan 1 miliar. Nah, programnya itu bisa padat karya, bisa untuk bergotong royong dan lain-lain. Ya silakan nanti lurah bersama masyarakat, bersama RT membankan dana yang 1 miliar itu dimasukkan, diusulkan ya, atas kegunaan dana. Dikelola sendiri oleh masyarakat Pak ya? Oh enggak, pengelolaannya tetap ini kan SKPD. Oh ya, SKPD dalam ini camat. Tetapi peruntukannya untuk lingkungan di kelurahan 1 miliar. Jadi jelas urusannya kan. Keinginannya itu 2017 Pak. 2017 ya, ini kan sudah selesai. Ini anggarannya 2017. Nanti retribusi sampah yang kita bebankan ke masyarakat untuk kita bebaskan. Ya, oke.